Aku tanya kemarin sama yang sekretarisnya penanganan masalah jalan, kenapa kalian buat begitu? Ada nggak kalian buat simulasi? Bilang, kan zaman sekarang ada simulasi. Dibangun mana yang mungkin robah, kalian tentukan berapa jumlah kendaraan, simulasi, itu semua bisa dibuat. Kenapa kalian masih merancang itu model kampungan? Aku bilang. Itu yang masalahnya. Kita bisa buat itu. Jalan Kota Medan, jalan ini, kemari, jalan ini. Atur aja. Pindahkan, buat simulasi. Masuk kendaraan jam sekian sebanyak ini, jam sekian sebanyak ini. Apa yang terjadi? Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Pemko. Jadi gini, Jai, pengetahuan aku ya tentang simulasi tadi itu sudah dibuat untuk simulasi 19 hari ya. Lalu mereka tuh begini, ini aku langsung dari dinas perhubungannya ke kepala dinasnya ya, bahwasanya kan perumahan di kompleks di Johor itu lebih kurang 1.000 kendaraan roda 4 dari kompleks itu yang keluar masuk. Itu yang penghuni loh, kemudian dimasuk dari pihak luar. Karena Johor itu kan dikenal kan tadinya untuk dijadikan kota kuliner, tempat kuliner. Nah, kemudian ini mobil-mobil ini yang kuliner ini tadi, itu kan parkir, udah memakan 1/4 jalan, badan jalan. Ya, karena di situ kan tidak ada trotoar, makan 1/4 jalan. Jadi ada dua hal yang barangkali aku lihat. Mungkin Pemko ingin mematikan usaha kuliner di situ. Dengan alasan barangkali ya karena menghindari macet. Jadi oleh Pemko itu argumentasinya bahwa macet itu bukan gara-gara separator. Ya, tapi adalah banyaknya orang parkir di tempat kuliner-kuliner itu. Jadi ada kontradiksi. Wali kota mengharapkan Johor itu dijadikan wilayah daerah kuliner. Tapi di satu sisi dihalanginya kan begitu orang yang parkir di tempat kuliner. Apakah dia menyuruh supaya pusat-pusat kuliner itu mempunyai tempat parkir sendiri atau tidak? Nah, itu Bang, kurasa itu sebenarnya harusnya yang buka usaha itu harus punya lapangan parkir sendiri. Tapi mana ada Pemko tanah itu lagi di bertanggung sana? jawab. Mereka berusaha bayar pajak. Apa fasilitas yang diberikan oleh Pemko? Nggak ada. Masalahnya itu. Nah, Ini karena begini, prinsipnya begini ya, aku entah benar entah enggak, tapi menurut aku tidak boleh parkir di sekarang jalannya kan kita hitung dulu. Jalan itu kelas berapa, untuk apa, jalan apa, ada perhitungannya itu. Nah, dalam pikiran mereka hanya berpikir ini pengaturan lintas simulasi itu hanya sebidang. Kita bisa pindah, bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa kok. Jakarta kok sebentar aja bisa merubah. Terakhir aku 3 hari yang lalu lewat di sana, Bung. Jadi sudah mulai dibuka beberapa pintu. Ya, misalnya ke JCT itu sudah terbuka. Ya, ke Jeep 1 sudah terbuka. Ya, kemudian di Cadika sudah terbuka. Sekolah itu yang perlu. Anak sekolah kan pakai apa mereka nyebrang? Nah, itulah barangkali karena anak sekolah itu di depan anak sekolah itu kan banyak mobil-mobil yang parkir. Iya. Ya, makanya kalau diambil langsung katanya ini akan malah menyendat. Ya kan karena kan menunggukan orang yang menurunkan anak-anak sekolah. Iya, Jadi iya. dia harus ambil round dulu sedikit katanya kan begitu. Itu kira-kira pandangan orang tuh. Jadi aku pun bukannya apakan, tapi aku lihat jadi dengan keluhan-keluhan masyarakat sebagian daripada orang yang tinggal di daerah Johor, artinya Pemko itu sudah mengingatkan kepada kita bahkan mengikuti apa yang disarankan oleh Jaya, membuka lubang-lubang itu lebih banyak sedikit. Karena ketentuannya yang aku baca juga, setiap 100 meter harus ada pintu. Setiap 100 meter kalau ada separator harus ada pintu. Itu ketentuannya yang aku tahu. 500 Bang. 500? 500. Enggak. Tapi terakhir ini 100, Bung, katanya kalau melihat daripada jumlah apanya. Pemukiman itu kalau 500 jalan besar. Nah, Ya. sekarang dalam pemikiran mereka yang simulasi itu hanya dicoba jalan dulu, bukan gitu. Zaman sekarang kita bisa simulasi pakai komputer. Ya. Jumlahnya sekian, buka ini sekian, buka ini, coba buka sana, buka sini. Itu kalau kelengkapannya modern sudah. Ini kan kelengkapan yang ada di sana kan. Kampung Medan, Bang. Betul kau bilang, Jai. Tapi aku setuju seperti kata Bang Jaya bahwa simulasi itu perlu. Jakarta nih yang aku ketahui mereka juga mensimulasikan kok kalau mau merubah arus jalan, bahkan itu melibatkan ahli lalu lintas dari ITB. Saya nggak tahu apakah Medan melibatkan ahli lalu lintas. Nah, ada.
Ya itu dia, akibatnya ya uji coba yang hasilnya malah menimbulkan kredit, ya kan? Uji coba berbeda dengan simulasi pakai teknologi. Iya, simulasi pakai Jangan dulu, teknologi. macet ini. Kan nggak semua Betul, diatur ya, jam berapa macetnya. Jadi orang betul, bilang kalau udah masuk ke Johor, orang Grab, orang segala macam masuk ke Johor mikir-mikir. betul. Kenapa? Payah masuk, payah keluar. Sampai sampai durasi apa lampu lalu lintas traffic light itu pun ada simulasinya itu. Iya. Berapa lama Ya, itu, berapa detik, tapi berapa menit. Jai, aku bukan membela atau menafikan siapapun. Tapi aku melihat secara fakta 3 hari kemarin, ya kan begitu. Kebetulan 3 hari kemarin tuh aku 1 harian bermain di jalan di Johor itu. Ya artinya keinginan daripada Pemko tadi itu sudah direalisasikan. Ya dengan membuka pintu-pintu itu tadi kan. Yang jadi masalah sekarang itu barangkali tentang bagaimana mengatasi orang yang parkir di depan-depan apa kuliner itu. Karena bukan orang Johor saja yang makan di tempat-tempat kuliner itu, tapi orang luar pun masuk, ya kan? Nah, di sini perparkiran harus mesti mengapakan juga. Jadi kita objektif ya melihat ini kan begitu ya. Kalau sudah dipasang separator, ya itu kan sudah berarti kan sudah makan 30 sentian, 40 senti di tengahnya. Parkir itu jangan cuma dipikir parkir sebidang. Mereka bisa parkir naik ke atas. Macam masuk kita Kuala Namu kan bisa atas bisa bawah. Ya tapi Johor kan jalan cuma rata. Macam mana mau di atas bangun lah. Itu mungkin jangka panjang, Jai. Tapi kalau jangka pendek ini. Enggak. Itu kalau dia sudah nyatakan ini berubah, dia harus siapkan antisipasi. Aku kemarin wawancara sama itu sama sekretarisnya jalan-jalan ini. Aku bilang, Paham aku. orang di Johor itu udah gondok lihat klien, aku bilang. Tapi kan Gondok aku melihat. itu selain membuat Yudit, membuat orang macet. Kalau membuat Yudit, membuat orang banjir. Sekarang kalian buka lagi masalah separator. 3 kali orang gondok. Orang Medan ini kalau sekali gondok, ucapan yang keluar dari mulutnya itu tiba-tiba itu bukan apa-apa, aku bilang. Langsung maki semua, mak lah. Itu orang Medan dan itu berbahaya. Kalau bayangkan kalau sekian ratus orang setiap lewat memaki, jadi apa kota Medan nih, aku bilang. Itu aku bilang sama dia. Dan itu mereka tidak punya solusi. Pokoknya buat aja. Aku melihatnya bukan begitu. Kalau memang untuk jangka panjang seperti yang kau bilangkan tadi, dengan jumlah 1.000 lebih barangkali kendaraan yang dari masyarakat di Johor sana yang keluar masuk di situ, karena jalannya kan cuma 2 itu ya, Jalan Karya Jasa kemudian Jalan Karya Jaya. Itu kan cuma dua jalur aja yang keluar ke kota, ya kan begitu. Tapi untuk jangka pendek ini dalam menghadapi proses ini, itulah yang bisa dilakukan oleh Pemko. Karena kalau kita mau bicara seperti yang kau bayangkan tadi itu, mau bikin di atas, mau bikin di bawah, ini kan tentu harus dibahas dulu tentang apanya. Sedangkan perubahan jangka pendek itu, seperti apa yang dilakukan sekarang, 16 ruas jangka pendek yang dilakukan, perubahan 16 ruas jalan itu, ini kan juga merupakan suatu perubahan jangka pendek, kan begitu. Bang, itu 16 ya, Bang? 16 lokasi ya, Bang? 16 ruas jalan. Jadi gini, ini sebagai orang yang memandang dari jauh lah. Kadang-kadang kalau memandang dari jauh itu malah lebih jelas, bukan kabur. Ya. Aku agak heran kalau tadi tidak ada simulasi. Ya. Dan ini kan bukan hanya pekerjaan Pemko, ini kan pekerjaan lantas, polisi lalu lintas. Dan kita ingat, dana polisi lalu lintas itu besar sekali. Masa nggak punya komputer sih? Masa nggak bisa membuat simulasi sih? Barangkali kita aja yang nggak tahu tuh, Ri. Kalau dia pakai simulasi, mungkin akan terelak kita dari kemacetan ini. Karena sudah ada jalan keluar. Simulasi itu kan canggih sekali. Kalau dia nggak ada, aku jadi kaget. Heran. Ya, kadang kan boleh kita katakan, mungkin mereka itu melakukan simulasi, tapi kan di incarannya. Tapi mereka melakukan uji coba di lapangan langsung, kan begitu. Itu yang aku lihat. Karena mereka berikan waktu. Itu nggak betul, Bang. Itu mereka bilang 1.000 kendaraan kan Abang bilang kan. Kalau bercerita soal lalu lintas, 1.000 kendaraan per satuan waktu berapa, dalam jarak berapa. Itu kalimatnya. Bukan sekedar 1.000 kendaraan, nggak bisa. 1.000 kendaraan dalam waktu. Kalau begini, Jai. Itu Johor itu, kalau kita ambil barangkali dari kewilayahan ya. Johor itu adalah kompleks perumahan-perumahan.
Ya, rata-rata 50 rumah, 50 rumah. Itu sampai Pemukiman. ada Ya. 800 rumah di sana tuh, sampai ke ujung sana, lewat pertanian itu lagi kan, Wisu sana. Ya, sampai ke batas Deli Serdang. Ya, Ya. itu rata-rata adalah pekerja dan anak sekolah. Jadi perhitungan 1000 itu dihitung orang itu dari rumah, ya kan? Dan rata-rata itu semua punya kendaraan. Ya. Bahkan mungkin kalau aku bilangkan 1000 tadi seperti yang dikatakan orang tuh, mungkin lebih. Karena mungkin di Karya Jaya itu macet, orang tuh lari ke Eka Warni, masuk Karya Jasa. Kan begitu. Gini Bang, itu kan wilayah periferal. Artinya kasus-kasus lalu lintas itu tidak bisa kita cermati hanya dari faktor dalam. Ada juga faktor luar. Jumlah kendaraan bermotor dan penduduk Medan ini kalau malam hari itu tentu berbeda jumlahnya dengan siang hari. Nah, orang yang bekerja di Medan, seperti Bang Calis katakan tadi, tinggalnya di Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan Medan, bukan hanya di wilayah Johor. Hal yang sama juga terjadi di daerah Mencirem dan Marelan. Itu juga macetnya luar biasa. Karena orang-orang yang tinggal di wilayah periferal Deli Serdang dan Medan itu, tinggalnya di Deli Serdang, kerjanya di Medan. Jadi kalau pagi dia keluar, sore balik lagi. Makanya simulasi seperti kata Jaya itu tadi, itu penting. Kapan jam-jam lalu lintas itu yang padat dan kapan agak-agak Longgar. lengah. Ya, ini tidak. Sekarang ini tidak. Bahkan kalau sekitar daerah Johor itu sampai jam 10 malam, saya kan kalau pulang ke Maliun kan lewat kebun binatang. Jalan kebun binatang, jalan belakang itu. Wah, itu bisa berjam-jam kalau kena. Apalagi sekarang jalan Karya Jaya itu sekarang lagi dibangun, dirubah itu dari aspal biasa menjadi aspal beton itu. Itu belum siap itu. Itu salah satu faktor yang membuat jalan raya ke kawasan itu tadi menjadi macet dan tumpleknya di jalan Johor itu. Jalan raya Johor itu, jalan apa namanya saya pun tidak tahu. Jalan apa namanya. Betul. Itu yang saya Itu saksikan. yang membuat numplek. Nah, oleh karena itu, bagi kita pengguna sehari-hari pengguna lalu lintas, arif-arif dan bijaksana kita mencari jalan alternatif. Jangan hanya jalan seperti yang saya ungkapkan ini tadi saja yang kita pahami. Oleh karena itu kalau ada waktu, apa salahnya kita muter-muter jalan mencari rute yang kira-kira aman buat kita jika kita melintas di jalan itu. Kalau saya, kebiasaan saya begitu Bang Calis. Kalau dulu jalan Mungin Sidi, jalan pulang dari kampus, jalan Mungin Sidi itu macet total. Mau ke Istana Memon atau terus macet. Saya masuk jalan apa itu, belok sebelum simpang perempatan ke Kampung Baru itu, belok kiri saya, jalan apa namanya, Sukaraja itu. Apros. Tidak Bang, jalan Mungin Sidi itu kan ada jalan itu. Gang Warni. Gang Warni itu. Ini kan kita juga kan, kita juga jangan hanya selalu menyalahkan pemerintah. Kita masyarakat ini pun harus dan wajib kita ajak untuk introspeksi berlalu lintas. Lihatlah sehari-hari di Medan ini. Bahkan sekarang ini masyarakat Medan Bang, bukan hanya sekarang ini, itu berlalu lintas sungsang. Di Jalan Sudirman pun dia berani sungsang. Konon lagi di tempat-tempat lain. Bukan hanya sepeda motor, kadang-kadang mobil membuat kita sebel. Berani dia melawan arus. Udah tahu dia ruas jalan itu satu arah, dibantainya dari sana mobilnya. Itu yang kadang-kadang membuat kita kesal. Betul, Ara. Harus pandai-pandai mencari jalan alternatif. Iya benar Bang. Jadi dengan kata lain, itu bukan kita. Itu tanggung jawab dari tata kota. Jangan disusahkan masyarakat mencari. Nanti masuk ke ladang orang dipukul orang sekampung ya, Wak. Ini ada kesalahan ya. Bukan kita mencari kesalahan pemerintah. Ini ada kesalahan. Ya. Pihak Satuan Lalu Lintas Polri harusnya bekerja sama dengan tata kota dan menggunakan perangkat-perangkat modern dan canggih yang berupa simulator. Simulator sendiri kalau sudah jadi, kalau diterapkan itu juga bisa masih ada miss-nya, tidak 100% dia beres. Nah, jadi di sini aku lihat kerjasama ini kurang bagus. Apalagi kalau sampai 16 lokasi sekaligus itu semrawut. 16 tempat lokasi dirubah,
Itu akan lebih semrawut. Aku berdasarkan pengamatan Kore, Hah? dari 16 ruas jalan yang dilakukan perubahan, yang paling aku khawatirkan cuma 2 jalan itu aja. Yang jalan sedang mau nembus ke Putri Hijau, yang kemudian di muka stasiun kereta api mau nembus ke arah ke jalan apa dulu namanya itu ya, Jalan Pandu. Nah, Jadi Bang Ales, itu, ya, kalau targetnya memang untuk membenahi lalu lintas atau kemacetan di Medan, ya. apakah peraturan perubahan sekarang ini memang sudah hasil? Ya, kalau sampai hari ini yang kita lihat ya, dari yang sudah berjalan sudah hampir 2 bulan atau 3 bulan ini, perubahan ini. Ya kelihatannya adem ayam kan begitu. Yang dikeluhkan orang itu kan karena Johor itu saja. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wara tadi. Karena ada perbaikan jalan Karya Jaya, maka terlihatlah lebih macetnya di Karya Jaya 1. Ya, di Johor, perumahan Johor itu. Karena kendaraan semua masuk ke arah sana. Makanya lebih daripada 1.000 kendaraan yang masuk ke sana. Itu yang membuat kemacetan itu ataupun 1 jam kata Jaya keluar masuk orang dari Johor. Nah, tapi 3 hari yang lalu saya cuma memakan waktu cuma 5 menit aja dari mulai ujung pertanian Wisu sampai ke Simpang Abdul Haris Nasution. 5 menit aja. Herannya saya sekarang mobilitas kendaraan tidak tahu waktu lagi. Kadang-kadang kalau suruhnya pun orang tuh tidur siang kenapa? Ngapain siang-siang itu juga mesti penuh orang kan begitu. Ya kan? Siang, malam, ya kan begitu. Itu yang membuat. Tapi kalau dibilang macet, stagnan, tidak sih. Padat merayap ya. Pamer paha ya. Nah, itu padat merayap lah kan begitu kan. Jalan-jalan kendaraan tuh. Cuman yang aku paling ngeri kali itu, aku udah bicara sama Nian. Aku paling takut yang bagaimana koordinasi dengan DSM atau PT Kereta Api. Ya kan? Karena mobil itu di jalan Serdang itu, sama di jalan Ria Biskup itu sangat rentan sekali karena melewati kereta api. PT Kereta Api kan tadinya janjinya main di atas dia. Ini langsir dia satu kepala saja. Mestilah di jam-jam jam kerja gitu kan. Aku ingat kalau jalan kereta api itu kan namanya Neng Nong gitu. Ya, ya.